yang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Salah satu daripada sifat tabiat manusia adalah senang untuk dipuji. Itu adalah tabiat sifat manusia. Apalagi jika seseorang itu dipuji di hadapan orang lain, maka tentunya dia akan bertambah lebih senang lagi manusia. Nah, apalagi jika yang memuji itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya sekedar dipuji oleh Allah, tetapi Allah memuji seorang hamba di hadapan para malaikat-malaikatnya. Wah, ini merupakan apresiasi yang sangat tinggi. Ternyata tidak semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak termasuk di dalamnya. Siapa mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Di antaranya adalah, kami sebutkan langsung masuk materi kita, orang-orang yang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya adalah, yang pertama, orang yang dipuji oleh Allah yang pertama ini, yaitu adalah orang yang menunggu sholat fardu setelah sholat fardu. Nah itu, orang yang menunggu sholat setelah sholat, orang yang menunggu sholat fardu setelah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya bisa kita lihat di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-445. Kita bisa lihat dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib 445, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia berkata, sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr? Sallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu an, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Setelah salat maghrib, yang tinggal di masjid menunggu salat isya. Jadi mereka nggak pulang, menunggu sekalian menuju ke isya. Lalu apa yang terjadi? Katanya Abdullah bin Amr, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musli'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari rumah menuju ke masjid. Kita setelah sholat maghrib, Nabi pulang, lalu sekarang menuju ke masjid lagi. Bisa dipahami ya? Mungkin ibu-ibu dalam hati bertanya, Ustaz, kenapa ya Nabi itu setelah sholat maghrib kok pulang ke rumah? Nabi itu kenapa kok tidak di masjid sambil menunggu sholat isya? Kenapa? Kenapa Nabi itu kok justru pulang? Ibu-ibu sekalian, perlu difahami, kebiasaan Rasulullah SAW, dan kita pun harus mencontohnya, adalah Nabi kalau melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, itu dikerjakannya dan ba'diyahnya itu di rumah, bukan di masjid. Silakan Sahih Muslim nomor 702 dari Abdullah bin Syakib radhiyallahu anhu. Siapa mau baca? Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Teruskan. Tentang sholat sunnah rawatib yang pernah dikerjakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang sholat sunnah. Saya tanya, di rumah atau di masjid? Di rumah. Di rumah. 4 rakaat itu Bu, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau juga bisa 4 rakaat itu seperti ibu-ibu kalau melakukan sholat duhur, asar, atau isya. Atau mau yang mirip seperti sholat duhur, sholat asar, atau mirip seperti sholat isya. Bisa dipahami? Lanjut Bu Ulan, jalan ceritanya. Kemudian beliau pergi ke masjid mengimami sholat orang banyak. Lalu Nabi pergi ke masjid mengimami sholat orang pulang. Lalu sholat pula di rumahku 2 rakaat. Nah, 2 rakaat sesudah zuhur di masjid atau di rumah, hari Nabi lakukan yang setiap hari sampai wafatnya Nabi yang dibaca buku lain.
Ini yang setiap hari. Lagi-lagi yang mau sholat qobliyah sebelum asar 4 rakaat, monggo, boleh. Tapi sesekali, tidak tiap hari dilakukan terus. Ya, mungkin sebulan sekali, ya, atau mungkin berapa hari sekali, sesekali aja. Ya, tidak habit kebiasaan terus diulang-ulang. Rasul nggak pernah melakukannya kayak gitu. Jadi Nabi pernah qobliyah asar sesekali saja. Nah itu. Tetapi yang rutin dijadikan habit kebiasaan yang berulang baca ini. Ulang lagi sedikit ulang. Jadi qobliyah maghrib ada atau tidak? Saya ulang lagi ulang. Perhatikan baik-baik ya. Silakan. Kemudian beliau pergi mengimami sholat maghrib orang banyak. Nah, ulang lagi kata-kata itu. Itu yang perlu tekankan. Kemudian ini, Ustaz. Ya. Kemudian beliau pergi mengimami sholat maghrib orang banyak. Kemudian Nabi mengimami sholat maghrib orang banyak. Berarti qobliyahnya ada tidak? Tidak, karena langsung ke masjid. Setelah itu Bu Ula, Sesudah itu beliau pulang, lalu sholat di rumah 2 rakaat. badiahnya ada tidak? Di masjid atau di rumah? Berapa rakaat? 2. Di masjid atau di rumah? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib. Berapa total? 8 ya. Lanjut Bu Ula. Kemudian beliau pergi mengimami sholat isya. Nah, berarti qobliyah isya ada tidak? Ada tidak? Tidak, langsung sholat isya ke masjid. Setelah itu Bu Ula, Sesudah itu beliau pulang, lalu sholat di rumah 2 rakaat. ini qobliyah atau ba'diyah? Berapa rakaat? Di rumah atau di masjid? Ke masjid. Selesai. Imami orang banyak. Berarti totalnya berapa? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Ya. Terus apa lagi? 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, lalu 2 rakaat sebelum subuh. Itulah yang dibaca. Dari Ummu ini. Ya. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha katanya dia Yang lain diperhatikan. Ya. Dari Ummu Habibah radhiyallahu an katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, Ulang lagi. Siapa? siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, Ibu-ibu tahu rinciannya 12 tadi? Sebelum zuhurnya berapa? Sesudah zuhur berapa? Totalnya 6. Sesudah maghrib berapa? Total 8. Sesudah isya berapa? Mana yang lebih utama? Qobliyah ba'diyah di masjid atau di rumah? Ya di rumah. Ibu-ibu pengen tahu apa manfaatnya? Kalau sholat sunnah ya, sholat sunnah ini untuk laki-laki. Sholat sunnahnya dilakukan di masjid. Kalau ibu-ibu wajib dan sunnah di masjid, di rumah. Ya, tapi boleh wanita ke masjid boleh. Ibu-ibu pengen tahu manfaatnya sholat sunnah kalau dilakukan di rumah. Baca Sahih Muslim. Sama giliran yang lain baca. Wajib di masjid. Ulang lagi. Apabila Kamu telah menunaikan sholat wajib di masjid. Apabila kamu telah menunaikan sholat wajib di rumah. kerjakan sholat sunnahnya di rumah. Kenapa Bu? Karena dengan itu Allah akan menjadikan rumah itu bahagia. Loh, rumah itu bahagia Bu, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, jadi itu manfaatnya. Boleh di masjid, apalagi kalau rumahnya jauh. Iya. Kalau pulang nanti keringan Ustadz, kita akhirnya terlambat nanti Ustadz. Silakan, tapi ibu perlu tahu. Sayang kitabnya tidak ada di sini. Nabi pernah ditanya begini oleh sahabat. Ibnu Majah jilid 1 nomor hadisnya 1141. Begini pertanyaannya. Ya Rasulullah, ayyuma afdal, as-salatu fil bait awis salatu fil masjid? Wahai Rasulullah, mana yang lebih utama? Salat yang aku kerjakan di rumah atau salat di masjid? Katanya Nabi, coba kau lihat, rumahku dekat tidak sama Masjid Nabawi. Katanya sahabat itu, dekat. Bu, kalau dilihat Bu, rumahnya Nabi itu dekat sama Masjid Nabawi. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, sholat di Masjid Nabawi pahalanya berapa?
1000. Pahalanya 1000 dulu sholat di Masjid Nabawi. Katanya Nabi, sholat yang aku kerjakan di rumah lebih aku sukai daripada di Masjid Nabawi, kecuali sholat wajib, kata Nabi. Berarti sunnahnya di mana? Di rumah. Meskipun di Masjid Nabawi 1000, Rasul tetap qobliyah ba'diyahnya di rumah, enggak di masjid. Subhanallah. Ya, sudah hafazahun nafs. Nafasnya Nabi sampai terengah-engah. Jadi itu nafasnya Nabi. Sampai seperti itu sahabat itu melukiskan, menggambarkan Nabi datang dari masjid menuju ke datang dari rumah menuju ke masjid. Lalu apa kata Abdullah bin Amr? Waqad hasara an rukbatayhi. Gamisnya Nabi itu diangkat sampai hampir kelihatan lututnya Nabi. Bu, orang kalau pakai gamis itu kalau jalannya cepat, apalagi terengah-engah, itu nggak kuat, Bu. Nggak, apa istilah kata orang Jawa? Seriput, Bu. Makanya diapakan itu? Dicincing, diangkat. Jadi seperti itu. Mungkin ibu-ibu sekarang mulai bertanya dalam hati, ada apa Ustaz ya? Nabi dari rumah ke masjid, nafasnya sampai sarungnya diangkat di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kenapa, Bu? Saya mau tanya kepada ibu-ibu, Nabi mengatakan ini kepada orang yang masih tinggal di masjid atau yang sudah pulang? Gembiralah kalian, orangnya di rumah atau di masjid? Masjid. Kata Nabi, bergembiralah kalian karena para malaikat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kenapa? Kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi qad qadu faridatan wa hum yantadiruna ukhra." Karena kalian menunggu salat setelah salat yang ditunggu sahabat. Makanya ibu-ibu kalau berjamaah, nah entah di masjid, Ustadz ini berlaku juga untuk wanita, berlaku. Apabila wanita itu tidak maghrib, setelah sholat maghrib baca Al-Quran sambil nunggu isya, setelah sholat maghrib dia zikir sambil menunggu waktu seluruh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jadi wanita juga dapat meskipun dia nggak ke masjid, tapi ada syaratnya. Termasuk bapak-bapak juga. Ada syaratnya meskipun dia di masjid. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Saya bacakan ya. Nah ini dalil yang lain yang bikin kita merinding ini. Apa kata Nabi? Ya, Nabi SAW disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 446 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, salatun fi salatin la lahwa bainahuma kitabun fi illiyin. Kata Nabi, orang yang menunggu sholat setelah sholat, kayak tadi Bu, menunggu isya setelah maghrib, dapatkan pahala ini. Syaratnya tadi, di antara dua waktu tadi tidak melakukan perbuatan sia-sia. Jadi kalau ibu-ibu habis sholat maghrib di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dipuji Allah, namanya tertulis surga tertinggi. Wanita itu tertulis namanya di surga paling tinggi. Tapi Bu, nah ini tapi, setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah zikir, pegang remote control, ya, atau pegang HP, ya. Ini yang dipegang ini HP-nya bukan untuk ibadah, tetapi untuk sesuatu yang lain. Atau nonton sinetron, atau televisi sambil waktu isya, menunggu waktu isya, maka nggak dapat pahalanya, nggak dapat. Karena dia melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat. Ustadz, habis maghrib saya melayani suami, Ustadz. Ya, termasuk melayani suami ya. Melayani suami ini ya masak, ya nyiapin bajunya, ya nyiapin bukanya, ya semuanya, ya. Bagaimana? Insya Allah manfaat, tidak manfaat. Jangan ditinggal. Sekalian menunggu sholat isya. Kenapa? Ini tadi fadilahnya. Apa tadi masih ingat? Yang nomor satu diapakan oleh Allah tadi? Dipuji. Dia dapat siapa? Malaikat. Yang kedua tadi namanya orang itu misalnya asarnya di masjid. Habis
habis asar. Ternyata di masjid itu setelah asar ada pengajian. Ibu-ibu ikut nimbrung. Sampai pengajiannya maghrib, ibu-ibu sekalian sholat maghrib di masjid itu. Misalnya, ini misal ya, misal. Maka kita dapat 3. Yang pertama, nama tercatat di hadapan di surga tertinggi. Yang kedua, dipuji Allah di hadapan malaikat. Yang ketiga, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ibu kalau udah di masjid di rumah, habis asar, sholat asar, zikir pagi petang kan? Itu kan, zikir. Sampai kemudian sambil nunggu suami datang misalnya, yaitu dan seterusnya, Anda lakukan ibadah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan yaitu fadilah, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Antara apa ke apa yang paling pendek itu? Sholat apa dengan apa? Maghrib isya ya. Mana yang lebih pendek lagi? Duhur ke asar atau asar ke maghrib? Duhur ke asar. Intinya adalah jika ibu-ibu sanggup melakukan duhur ke asar, misalnya dengan melakukan ibadah menunggu sholat berikutnya, inilah fadilah yang akan ibu-ibu dapat. 452 Nabi SAW bersabda, wa ma min ahadin yakhruju min baitihi mutatahhiran. 452 ya. Hatta ya'tiyal masjid. Kata Nabi, tidak ada satupun orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Berarti wudunya di mana? Wudunya di rumah. Wudunya di rumah. Lalu dia pergi ke masjid dalam keadaan sudah suci ini. Pergi ke masjid. Lalu kemudian fayusalli fihi ma'al muslimina atau ma'al imam. Kemudian dia mengerjakan sholat bersama kaum muslimin atau bersama imam. Illa qalatil malaika, seluruh malaikat akan berkata. Anda tahu katanya malaikat, orang itu kalau keluar dari rumah wudhu suci ke masjid, lalu nunggu sholat yang berikutnya juga di masjid itu, seluruh malaikat berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya orang ini, rahmatilah orang ini ya Allah. Masya Allah. Yang berdoa bukan kita, malaikat yang mendoakan kita. Wukuf itu tanggal berapa, Bu? Wukuf, jamaah haji wukuf tanggal berapa? 9 atau 10? Loh, gimana loh? Ayo, 9 ya? Betul, 9. Insya Allah, ya yakin ya. Tidak mungkin wukuf itu tanggal 10. 10 itu idul ada, wukuf itu ya tanggal 9 ya. Wukuf itu di mana? Di Arafah atau di Pakis? Di Arafah ibu-ibu ya. Baik, sudah tidak usah dibahas. Kita bahasanya apa? Kumpul. Nah, itu bukan membicarakan yang lain tapi zikir. Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau kita kan tidak, duduk-duduknya cangkruannya apa? Ngomongin Abu Aslam. Oh, Bapak tahu, ternyata saya nggak maafkan saya. Gak usah khawatir, Ustadz sudah dihabisin juga. Habis sudah ya. Baik, itu sudah dibahas. Nomor 3, Bu. Siapa tadi? Orang yang duduk-duduknya dalam rangka berzikir dan berdoa kepada Allah. Saya bacakan, Bu, dalilnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ini begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala khalqatin min ashabi. Duduk-duduknya bukan di masjid. Keluar rumah lihat sahabat lagi duduk-duduk cangkruan. Cuman beda cangkruannya dengan kita. Apa? Bagaimana cangkruannya sahabat? Ini cerita berikutnya. Nabi menegur sahabat, "Ma'ajlasakum? Kenapa kalian ini kok cangkruan duduk-duduk ini? Kenapa? Apa yang kalian lakukan di sini? Apa?" Anda tahu jawabannya sahabat. Loh, bedanya ini, Bu. Ini bedanya. Katanya sahabat, "Jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadal Islam wa man nabi alaina." Kami ini duduk-duduk, wahai Rasulullah, sedang berzikir kepada Allah, memuji Allah, bahwasanya kami ini dijadikan orang Islam. Dulu kami jahiliyah, sekarang masuk Islam. Kami bersyukur kepada Allah. Kami berzikir ya, seperti itu. Karir, saya nggak bilang karir, bukan karir ya. Wanita karir
Ya, wanita yang suka keluar rumah dan seterusnya. Ini misalnya kita ada di dalam rumah sambil nunggu anak sekolah, sambil nunggu ya macam-macam lah di rumah. Masak sudah selesai, kewajiban rumah tangga sudah selesai. Biasanya apa yang dipakai oleh ibu-ibu itu? Ya, tidur ya. Oh, tidur ya. Kalau memang waktunya tidur silakan, tetapi kalau tidak ya gunakan untuk ya, seperti itu ya. Seperti itu aneh gitu ya, pikirannya anu ya, seperti itu ya. Nah, kemana-mana ya, kemana-mana sudah, ke sana, ke sini dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, mendingan dipakai untuk zikir. Ibu-ibu lagi nyetir misalnya mobil, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Perbanyak apa hari Jumat? Baca solawat dan membaca surat Al-Kahfi. Baca solawat misalnya lagi marah-marah ya, itu dibayangin ya, itu berikan dia hidayah ya Allah, jadikan hatinya lembut ya Allah. Asar ternyata di masjid itu setelah asar ada pengajian, ibu-ibu ikut nimbrung sampai pengajiannya maghrib. Ibu-ibu sekalian sholat maghrib di masjid itu misalnya, ini misal ya, misal, maka kita dapat 3. Yang pertama, nama tercatat di hadapan di surga tertinggi. Yang kedua, dipuji Allah di hadapan malaikat. Yang ketiga, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ibu kalau udah di masjid, di rumah, habis asar, sholat asar, zikir pagi petang kan, itu kan zikir sampai kemudian sambil nunggu suami datang misalnya, yaitu dan seterusnya. Anda lakukan ibadah, maka insya Allah kita akan mendapatkan yaitu fadilah, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Antara apa ke apa yang paling pendek itu? Sholat apa dengan apa? Maghrib isya ya. Mana yang lebih pendek lagi? Duhur ke asar atau asar ke maghrib? Duhur ke asar. Intinya adalah jika ibu-ibu sanggup melakukan duhur ke asar, misalnya dengan melakukan ibadah menunggu sholat berikutnya, inilah fadilah yang akan ibu-ibu dapat. 452 Nabi SAW bersabda, wa ma min ahadin yakhruju min baitihi mutatahhiran, 452 ya, hatta ya'tiyal masjid. Kata Nabi, tidak ada satupun orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Berarti wudunya di mana? Wudunya di rumah. Lalu dia pergi ke masjid dalam keadaan sudah suci ini, pergi ke masjid. Lalu kemudian fayusalli fihi ma'al muslimina atau ma'al imam. Kemudian dia mengerjakan sholat bersama kaum muslimin atau bersama imam. Illa qalatil malaika, seluruh malaikat akan berkata. Anda tahu katanya malaikat, orang itu kalau keluar dari rumah wudu suci ke masjid, lalu nunggu sholat yang berikutnya juga di masjid itu, seluruh malaikat berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya orang ini, rahmatilah orang ini ya Allah. Masya Allah. Yang berdoa bukan kita, malaikat yang mendoakan kita. Wukuf itu tanggal berapa, Bu? Wukuf, jamaah haji wukuf tanggal berapa? 9 atau 10? Loh, gimana loh? Ayo, 9 ya? Betul, 9. Insya Allah, ya yakin ya. Tidak mungkin wukuf itu tanggal 10. 10 itu idul ada, wukuf itu ya tanggal 9 ya. Wukuf itu di mana? Di Arafah atau di Pakis? Di Arafah, ibu-ibu ya. Baik, ini menuntut ilmu. Semoga Allah juga menjadikan kita orang-orang yang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ibu-ibu, materi hari ini saya sudah kopikan, nanti dibagi. Dan di dalam fotokopian ini memang adab menuntut ilmu. Bagaimana seseorang itu kalau nuntut ilmu itu adabnya apa? Itu adabnya apa? Ya, nanti tolong dipelajari. Insya Allah nanti lain waktu akan kami jelaskan adab-adab itu. Iya, ada. Iya, di YouTube, Ustaz. Iya, di YouTube? Iya. Ada? Foto saya? Enggak. Nah, suara? Iya. Oh. Janjinya hari ini. Janjinya hari ini? Masa saya nggak pernah janji? Betul? Ya, berarti Tidak salah paham, Ibu. jangan bermata.
dosa suami? Dua-duanya. Dua-duanya nanti sampai sore itu materinya. Panjang ya. Kenapa Bu? Kenapa? Hari Minggu kenapa? Oh iya, insya Allah di Royal Presiden ya. Ingatkan jadwal. Banyak suami? Berarti dosa suami aja? Oh ya di Royal ya. Berarti nanti doaku menyertaimu bulan depan ya. Silakan pertanyaan.